Besties, para besties pasti bertanya nasib kami gimana Ci yang ada di Indonesia. Ada jempol kecil banget. Alexander, can you please close the door and wear your clothes or jacket? Oh ya, dia telanjang terus. Ini emaknya udah pakai ini loh, apa sih namanya, selimut, dia tetap aja telanjang. Gila ya tuh anak, sumpah. Oh by the way, itu kan ke distract. Oke. Aku itu dari kemarin itu banyak banget di DM-in sama para besties mengenai keadaan di Indonesia, karena kita sempat membahas dan story-nya juga aku keep itu tentang kok bisa sih belum ada aturan di freeze. Ingat gak sih besties? Nah, kita kan sempat bahas go to that part. Terus lagi yang aku dengar mengenai money laundry. Terus para besties tuh banyak banget yang kasih. So, aku mau nge-react dari story aku sebelumnya karena kita pernah dibikin penasaran dengan keadaan yang ada di Indonesia, which is keadaan yang ada di Indonesia itu adalah kita sama-sama kayak confused dan bingung karena di satu sisi itu belum ada regulasi atau aturan yang ditetapkan dalam dunia perobotan, tetapi kok sudah di freeze. Belum lama yang kasusnya si Ika yang dia di freeze terus juga uangnya nggak dikembalikan ke para korbannya gitu. That's trigger me actually. Sebenarnya itu bukan nggak saya kepo atau gimana, tapi men-trigger aku tuh untuk mencari tahu. Karena gini, menurut aku kita juga nggak bisa blame satu sisi, satu instansi atau pemerintah dan sebagainya tanpa ada bukti dan alasan juga. Ngerti nggak Besti? Kalau aku tuh orangnya fair banget. Kalau for me it's wrong. Aku ini orang luar yang mana bukan dari manajemen juga, bukan juga orang dari pemerintahan juga, which is outsider lah. Ditambah lagi sebenarnya aku kenapa tertarik ini karena aku terlibat dalam bisnis ini karena aku membernya di sini. Pastilah ingin cari tahu sebagai member ini kenapa begini dan kenapa begitu. Yang mana saya juga sudah terikat secara spiritually with all my besties. Sebenarnya ini juga bukan keharusan saya untuk membahas ini, tapi saya kayaknya wajib banget untuk cerita karena ada sesuatu yang mengganjal. You know, kalau ada sesuatu yang mengganjal tuh kan gak enak. Dan setelah saya bercerita ke para besties, kok belum ada aturan terus di freeze, itu ternyata banyak sekali informasi yang saya dapat dan saya juga cari info sendiri. Ini menarik. Jujur aja, aku sebenarnya sudah nggak terlalu harusnya ikut ke this part karena aku juga sudah ada di luar. Ditambah lagi aku udah ada di Fitri juga, jadi sebenarnya nggak perlu ke this part. Cuma karena kita udah berteman, aku sama besties ini, kita udah berteman dan I feel like you guys need to know gitu loh. Karena informasi aku ini takutnya menggiring opini-opini yang tidak baik dan aku juga jadi kepikiran untuk hal itu, so I better speak up dan aku cari tahu juga supaya aku nggak salah. So jujurly, waktu pertama kali aku dengar masalah diduga money laundry dan juga tiba-tiba isu di freeze ini, aku tuh dapat beritanya gitu ya dari sebelah kiri aku itu dibisikinnya itu berbeda, infonya tuh berbeda. Kita kan kalau dapat info itu kadang suka setengah-setengah ya Besti, karena atau yang ngasih infonya juga nggak full gitu loh. Jadi dapatnya juga yang kita terima tuh sedikit, akhirnya yang akan kita keluarkan dari apa yang kita terima. So karena kita tidak mau mencari tahu, akhirnya bisa jadi salah kaprah. So di sini saya mau cerita atau mau share lebih kepada kita nggak bisa loh berpikir memang itu sesuatu hal yang kita pandang, oh karena ini, jangan-jangan begini. Saya yakin banget kenapa di freeze itu pasti ada alasan. Saya yakin banget. Cuma kok saya nggak dapat nemu alasan yang tepat ya. Jadi keberanianku, aku menjadi detektif untuk mencari tahu. Karena sebelumnya I said that masa sih di freeze nggak ada aturan kok di freeze, kayak nggak make sense gitu loh. Menurut aku tuh nggak make sense sama sekali. Jadi I cari tahu.
Setahu aku, kalau seorang pengusaha yang ingin bisnisnya long term dan panjang dan aman, tentulah harus mengikuti peraturan dan aturan yang sudah ditetapkan. Lalu bagaimana dengan peraturan dan pengaturan yang belum ada penetapannya? Tentunya sebuah negara juga sudah mengatur bagaimana flow kalau ada usaha yang masuk ke Indonesia atau ke negara tertentu lah. Semua negara itu sudah mengatur seperti itu. Sekalipun itu belum ada aturannya. Nah sekarang yang kita bahas adalah berobotan trading ini yang waktu di freeze dananya. Saya yakin pemerintah Indonesia nggak cuma main freeze aja tanpa ada alasan. Saya cari tahu itu selalu nyampainya di kuping kiri saya itu, iya kita diduga money laundry, iya padahal begini. Oke, aku nggak gampang percaya satu sisi, aku harus cari tahu lebih lagi. Kalau memang diduga money laundry, saya rasa itu wajar saja. Di semua negara, mau negara hebat, maju, besar sekalipun, namanya uang besar masuk ke sebuah negara tanpa ada kejelasan, itu akan disebut money laundry. Jadi yang ngebisikin aku kemarin kita diduga kita pakai merugikan negara itu, ternyata yang dimaksud adalah merugikan negara karena diduga money laundry. Dan kenapa merugikan negara? Saya yakin ini soal pajak. Ngerti kan? Aku juga sempat bahas juga di story sebelumnya, ini pasti soal pajak. Cuma penerapan pajaknya gimana nih? Itu kok kita kan nggak tahu, nggak ngerti. Sekarang gini Besti, ini karena aku orang yang bayar pajak dan aku tahu cara berhitung pajak. Biasanya bukan cara berhitung pajak, tapi paling nggak hitung-hitungan lah untuk membayar pajak. Tahu saya, usaha apapun itu wajib banget untuk dilaporkan ke kantor pajak, penghasilan pajak tahunan, pajak penghasilan perusahaan lah, biasanya tahunan kan. Nah, ada laporan-laporan tentunya setiap bulan, ada karyawannya segini, penghasilannya segini, ini alokasi yang dialokasikan, ini yang begini, ini yang begini. Sementara usaha dari perobotan ini kan nggak ada, belum jelas kemarin ini kan aturannya, sehingga menarik atau men-trigger kalau nggak salah PPATK ya yang memfreeze ya, untuk mendalami usaha ini sehingga dia berhak memfreeze karena diduga money laundry. Karena gini aja Besti, uang datang segitu gede tiba-tiba nggak ada istilahnya, nggak ada kejelasan ini uang apa, ya pasti akan di freeze. Itu tuh masuk ke bank aja akan diinterview gitu loh intinya. Jadi kalau aku boleh share, kalau misalnya PPATK memfreeze sebuah usaha, perusahaan atau seseorang, itu wajar-wajar saja kalau dia sudah menemukan alasan yang tepat dan kecurigaan yang memang, oh kamu diduga money laundry, usahamu ternyata begini dan begitu, kamu tidak melaporkan pajaknya segala macam. Saya freeze dulu sampai kamu bisa penuhi semua yang harus kamu penuhi. Saya rasa itu wajar. And then for me it's fair. Saya ngomong begini karena kita jangan melanggar hukum kalau mau bisnis, ya dong. Nah sekarang kita belajar sedikit nih dari kasusnya si Ika. Si Ika itu kenapa hartanya di freeze? Kalau soal dimiskinkannya saya no comment. I don't wanna go to that part karena different lagi. Tapi yang soal di freeze-nya itu saya percaya dia nggak bayar pajak. Nilainya besar. Kalau nilainya udah 1 eman terus lo nggak bayar pajak, ya pasti ditanyain lah. Apalagi Besti ini yang nilainya lebih dari 1 M. Ember, banyak M-nya. So pastilah akan menimbulkan kecurigaan. Dari mana asal uang ini? Bagaimana uang ini masuk? Apa yang kamu jalankan dalam bisnis ini sehingga banyak uang yang masuk? Ditambah lagi, kita balik lagi ke perobotan ya. Ini kita bahas satu robot aja deh. Yang lain aku nggak ikutan, jadi aku akan bahas robot Ateng aja. Yang juga di freeze oleh PPATK itu kan nggak cuma dari perusahaan, tetapi juga ada beberapa account pribadi. Yang mana kalau nggak salah ada beberapa founder juga ya yang di freeze. Dan saya duga dan saya yakini juga mungkin diduga money laundry karena uang yang mengalir kan ditransfer tuh komisi rebate-nya, itu nggak dilaporin pajaknya, ya makanya di freeze. Ngerti nggak Pesti?
Saya nggak tahu tepat jumlah accountnya itu ada berapa yang di freeze, tapi ada account perusahaan dan beberapa account pribadi itu yang saya tahu yang juga di freeze, yang mana diduga terlibat money laundry karena kejelasan dari uang tersebut itu tidak dijelaskan. Kenapa diduga money laundry? Karena tidak dilaporkan pajak. Itu loh kenapa PPATK nge-freeze. Saya sekarang akhirnya ngerti. So on that part saya tidak menyalahkan PPATK. Tetapi bagaimana dia nge-freeze? Nah saya juga nggak tahu. Apakah ada perbincangan sebelumnya? Apakah lalu setelah freeze ada omongan, ini tak freeze tapi nanti bisa dibuka kalau begini. Nah kalau selama itu tidak bisa dipenuhi, saya rasa tidak akan pernah bisa dibuka. Jadi kalau mau maju untuk membuka itu harus ke persidangan, tentunya ada banyak dokumen dan berkas yang harus disiapkan untuk membuktikan ini bukan money laundry dan ini pembayaran pajaknya. Sampai situ Besti ngerti ya, karena kita juga harus fair untuk tidak memojokkan suatu tempat, instansi dan sebagainya kalau kita tahu alasannya. So saya merasa memang ada hal-hal yang kita tidak ketahui selama ini, either dari yang punya usahanya atau jenis usahanya atau aturan yang ditetapkan. So kita ini orang awam, member yang nggak tahu, tapi kita uangnya udah di dalam. Nah terus kita mesti gimana supaya kita juga tidak menyalahi aturan, karena kita juga mau dibina dan tidak dibinasakan. Kiranya harus ada dari pemerintah juga memberitahukan apa yang harus dilakukan, supaya tidak ada praduga tak bersalah dan saling menyalahkan. So dari sini pemerintah juga mau dikritisi sama rakyatnya juga harus mengikuti aturan pemerintah, salah satunya adalah bayar pajak.